Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan pengukuran dan penskalaan. Pengukuran atau dapat disebut juga measurement adalah cabang dari ilmu statistik harapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar teori dalam pengembangan tes yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan tes yang dapat berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Pengukuran dapat dipahami sebagai cara atau prosedur penentuan angka terhadap atribut atau variabel. Jadi, atribut atau variabel adalah objek pengukuran yang akan dikuantifikasikan. Terdapat 4 tipe pengukuran, yaitu nominal, sebuah pengukuran data yang menghasilkan nomen, yaitu nama atau tanda. Dengan demikian, bila ingin mengetahui nama atau tanda dari sesuatu, maka pengukuran data yang digunakan adalah pengukuran data nominal. Selanjutnya, pengukuran ordinal akan menunjukkan data sesuai dengan sebuah order atau urutan tertentu. Untuk pengukuran interval, bila pengukuran data nominal dan pengukuran ordinal disebut non-metric measurement, maka pengukuran interval dan pengukuran rasio disebut sebagai metric measurement. Pengukuran interval merupakan alat ukur data yang dapat menghasilkan data yang memiliki rentang nilai yang mempunyai makna, walaupun nilai absolutnya kurang bermakna. Pengukuran interval memungkinkan peneliti menghasilkan measurement dalam melakukan tindakan operasi aritmatika berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Untuk pengukuran rasio, data yang dihasilkan melalui sebuah pengukuran rasio adalah yang paling dikehendaki. Pengukuran rasio adalah pengukuran data yang menghasilkan data yang memiliki makna nol, di mana hasil pengukuran yang bernilai nol menunjukkan mengenai tiadanya nilai atau makna. Pengukuran rasio adalah pengukuran interval yang memiliki nilai nol yang bermakna nol atau ketiadaan. Pengukuran rasio lebih menekankan proporsi dalam perbedaan sehingga tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik pada skala. Pengukuran rasio bersifat absolut. Pengukuran ini mencakup semua komponen pengukuran, nominal, ordinal, dan juga interval. Nah, masuk pada penskalaan penelitian, skala pilihan 2 atau skala dikotomi, yaitu skala untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Skala ini cocok digunakan ketika indikator yang diukur adalah aspek kognisi. Skala ini tetap mengandung dua arah, yaitu variable dan unvariable. Contoh skala dikotomi dapat dilihat di slide ini. Skala pasangan. Skala ini digunakan untuk semua jenis konstruk, baik konstruk linear, konstruk bipolar, maupun konstruk ortogonal. Bentuk skala pasangan mirip dengan skala dikotomi. Akan tetapi perbedaannya terletak pada kondisi yang digunakan dalam item skala. Item pada skala pasangan memuat kondisi yang sama pada satu item, adapun item pada skala pasangan memuat kondisi yang berbeda-beda pada satu item. Hal ini dikarenakan skala pasangan akan memasangkan beberapa subkonstruk dalam satu konstruk. Sehingga contohnya dapat dilihat seperti ini, perbedaan skala dikotomi dengan skala pasangan, skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau aspek non-kognisi. Skala Likert kurang sesuai untuk mengukur konstruk kognisi. Hal ini dikarenakan kognisi berkaitan dengan pengetahuan yang mengandung kepastian, bukan kesesuaian dengan kondisi diri. Skala Likert hanya dapat digunakan untuk konstruk linear. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contoh dari skala Likert. Skala berjenjang. Skala ini hampir sama dengan skala Likert. Skala berjenjang bergerak dari suatu kontinum ke kontinum lainnya. Selain itu, item dalam skala ini juga bergerak dengan dua arah, yaitu variable dan unvariable. Nah, contohnya dapat dilihat di tampilan ini. Pertanyaan dengan pilihan jawaban. Skala ini berupa pilihan jawaban. Setiap pilihan jawaban disertai dengan sifat atau sikap.
Seluruh sifat atau sikap dalam setiap jawaban merupakan sifat atau sikap dari suatu tipologi tertentu. Nah, berikut contohnya. Semantik diferensial, skala ini digunakan untuk mengukur dan mengungkap sikap, opini, maupun perilaku. Contohnya sebagai berikut ini. Skala analogi visual, di mana skala ini adalah suatu skala yang mengandung suatu stimulus berupa suatu kondisi, sedangkan responnya berbentuk visual atau gambar. Contohnya dapat dilihat di slide ini. Skala Goodman, skala ini sesuai untuk mengungkap sikap seseorang meski seseorang itu belum mengalaminya. Dengan demikian, seseorang diminta menempatkan dirinya pada situasi yang ada pada pertanyaan dalam skala. Skala Goodman disusun dengan hierarki jawaban, diawali dengan suatu permasalahan atau kondisi, kemudian disediakan jawaban berjenjang. Seseorang diminta untuk memilih salah satu jawabannya. Nah, contohnya dapat dilihat di tampilan ini. Skala Thornstone. Langkah penyusunannya hampir sama dengan penyusunan skala Likert, yaitu diawali dengan menetapkan domain ukur, mencari konsep teori, dan mendefinisikan secara operasional, menetapkan aspek dan indikator, membuat blueprint skala, serta menyusun item-item berdasarkan aspek dan indikator. Pada skala ini juga dikenal dua arah, yaitu verbal dan unverbal. Setelah item tersusun, maka peneliti menvalidasi item-item tersebut. Validator item atau rater minimal sebanyak 30 orang. Setiap item ada alternatif respon validasi dengan rentan 1 sampai 11. Tersebut diwujudkan dalam bentuk huruf alfabet, yaitu A sampai K. Instruksi yang diberikan kepada validator item adalah menilai atau meletakkan item pada salah satu rentan huruf dari A sampai K. Validator diminta untuk menilai apakah suatu item tersebut verbal atau unverbal. Semakin ke arah huruf A, maka item tersebut dinyatakan unverbal. Sebaliknya, semakin mendekati huruf K, maka suatu item dinyatakan verbal. Proses ini dilakukan oleh validator pada seluruh item yang disusun dalam skala. Nah, contohnya demikian dari skala Thornstone. Nah, ini lanjutannya. Skala ranking adalah jenis skala yang berisi deskripsi berbagai profesi atau berbagai kerja atau berbagai kondisi. Tugas dari sampel penelitian adalah mengurutkan atau meranking stimulus tersebut dari hal yang paling positif sampai dengan hal yang paling negatif. Sampel penelitian meranking dengan memberikan nomor 1 untuk sesuatu yang paling positif dan berlanjut ke nomor seterusnya. Contoh dari skala ranking adalah skala minat dan bakat, Rotwell-Meyer Interblank, atau dapat disingkat RMIB. Contoh skala ranking seperti ini. Skala kategori. Skala ini menggunakan beberapa poin untuk memperoleh respon tunggal. Hal ini digunakan dalam pengukuran nominal. Nah, berikut contohnya. Skala numerik. Skala ini hampir mirip dengan skala semantik diferensial. Perbedaannya adalah terdapat angka pada skala 5 titik atau 7 titik. Hal ini merupakan pengukuran interval, adapun contohnya sebagai berikut. Skala peringkat terperinci. Skala ini skala 5 titik atau 7 titik dengan titik panduan encore jika diperlukan diberikan untuk setiap poin dan responden
menyatakan nomor yang sesuai di samping masing-masing poin, atau melingkari angka yang relevan untuk setiap poinnya. Respon terhadap poin tersebut kemudian dijumlahkan. Hal ini menggunakan pengukuran interval. Skala peringkat terperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan sebanyak mungkin titik sesuai dengan kebutuhan. Bisa 4, 5, 7, 9, atau berapapun. Dan juga dimungkinkan untuk menggunakan panduan yang berbeda. Apabila terdapat titik netral, maka disebut skala peringkat seimbang. Dan jika tidak disebut skala peringkat yang tidak seimbang. Contohnya seperti berikut. Skala jumlah tetap atau konstan. Pada skala ini, responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai poin. Sifat skala ini seperti pengukuran ordinal. Berikut contohnya. Skala Staple. Skala ini secara stimulan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap poin yang ingin diteliti. Misal dari +3 hingga -3. Pada masing-masing sisi poin, skala ini merupakan pengukuran interval. Nah, berikut contohnya. Skala pemerikat grafik, di mana representasi grafik membantu responden untuk menunjukkan jawaban pada skala atas pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda pada titik yang sesuai pada garis. Seperti contoh berikut, skala ini merupakan pengukuran ordinal, meskipun contoh berikut terlihat seperti skala interval. Skala konsensus, di mana skala ini dibuat setelah poin yang terpilih diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Contoh dari skala konsensus ini adalah Thornton Equal Appearing Interval Scale, di mana sebuah konsep diukur dengan proses rumit yang melibatkan panel juri. Sedangkan skala komparatif adalah memberikan acuan atau poin referensi untuk menilai sikap terhadap kejadian atau situasi yang sedang diteliti. Contohnya dapat dilihat di tampilan ini. Skala Borgados atau skala jarak sosial. Secara kuantitatif, skala ini berupaya untuk mengukur jarak sosial antar individu atau kelompok atau sikap penerimaan terhadap individu atau kelompok lain. Mengukur tingkat jarak seseorang yang diharapkan untuk memelihara hubungan orang dengan kelompok lain. Dengan skala Borgados, responden diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan dari 7 pertanyaan untuk melihat jarak sosial terhadap grup etnik lainnya. Masing-masing pertanyaan akan diberi skor dan angka yang lebih tinggi mencerminkan jarak sosial yang besar. Skala Borgados bersifat kumulatif, yaitu individu yang menunjukkan sikap positif terhadap item yang menunjukkan jarak sosial yang sempit dengan sendirinya. Juga akan memberi respon positif terhadap hubungan yang menunjukkan jarak sosial yang lebih lebar. Penggunaan skala ini untuk menghitung jarak sosial atau aplikasi lainnya hanya digunakan untuk studi-studi yang perlu disiapkan dalam waktu yang tidak lama dan tidak memerlukan presisi yang terlalu tinggi. Skala siometrik, di mana skala siometrik ini adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaah terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Sosiometrik adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang. Sosiometrik merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, bisa 10 sampai 50 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Sosiometrik adalah suatu alat yang dipergunakan mengukur hubungan sosial siswa dalam kelompok.
Jadi skala ini digunakan untuk mengukur jarak sosial. Adapun skala lainnya seperti skala multidimensional, di mana objek orang atau kedua-duanya diskalakan secara visual dan dilakukan analisis gabungan. Hal tersebut memberikan gambaran visual mengenai hubungan yang ada di antara dimensi sebuah konsep. Skala VSMS bertujuan untuk mengungkap kematangan sosial seseorang. Skala yang mengandung stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab oleh seseorang. Jawabannya bisa berupa jawaban lisan maupun tertulis. Bisa juga berupa memberikan tanda silang pada alternatif respon. Skala ini banyak digunakan untuk mengungkap kemampuan intelektual seseorang. Contohnya skala Weiss, skala Stanford, NST, dan IST. Skala yang berupa pertanyaan yang belum selesai. Tugas dari seseorang yang akan diukur adalah menyelesaikan pertanyaan tersebut berdasarkan apapun yang muncul di pikirannya ketika mendengarkan pertanyaan tersebut. Meski hasil akhirnya dari skala ini bukan skor, skala ini tetap menggunakan angka untuk menilai jawaban dari seseorang yang diukur. Skor ini nantinya menunjukkan adanya masalah atau tidak. Contohnya SSCT. Skala yang berupa gambar dan seseorang diminta untuk memilih jawaban yang juga berupa gambar. Gambar dari jawaban tersebut harus terkait dengan gambar yang menjadi soal. Meski respon berupa gambar, hasil akhirnya berupa skor angka. Karena skala ini bisa digunakan untuk mengungkap kapasitas intelektual seseorang. Contohnya skala Raven. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila suka like, subscribe, share bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.